Pukul 2 pagi, langit Jakarta muram, lampu jalan redup oleh kabut tipis yang tak biasa. Di dalam apartemennya yang sempit namun rapi, Raka masih menatap layar laptop. Kopi sudah dingin, tapi matanya tetap tajam. Ia sedang menyelesaikan desain rumah modern minimalis untuk klien yang cerewet setengah mati, yang entah kenapa ingin pintu depannya menghadap selatan dengan sudut 27 derajat persis. Suara notifikasi email memecah konsentrasinya. Pengirim, tidak dikenal. Subjek, proyek arsitektur pribadi, untuk Raka Pradipta. Isi, lebih besar dari kami ingin Anda membangun sebuah rumah. Jangan mengubah desain yang dilampirkan. Lokasi, titik koordinat GPS. Bayaran, 750 juta rupiah dibayar di muka. Waktu pembangunan, 21 hari. Tidak boleh ada orang lain menginap di lokasi. Tepati syarat, dan rumah akan menerima Anda. Raka mengernyit. Lokasinya di Jawa Tengah, dekat lereng gunung, tapi titik pastinya tidak menunjuk ke desa atau kawasan wisata, melainkan ke tengah hutan. Apa-apaan ini? Ia membuka lampiran, denah rumah, spesifikasi bahan bangunan, dan satu gambar sketsa tangan kasar, rumah bergaya Jawa kuno, dengan atap joglo bertumpuk dan ruang tengah besar tanpa jendela. Sesuatu dalam gambar itu membuatnya merinding. Tapi tak ada alasan logis untuk menolak. Bayaran besar, proyek eksklusif, dan tantangan baru. Ia tersenyum tipis. Kenapa tidak? 3 hari kemudian, Raka menyetir sendirian ke Jawa Tengah. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya meninggalkan pesan otomatis di email bahwa ia sedang cuti kreatif. Mobilnya membawa cukup perbekalan untuk 3 minggu, juga alat gambar, GPS manual, dan kamera. Saat ia mencapai titik yang ditunjukkan di koordinat, jalannya berhenti. Hutan berdiri rapat, dengan pohon-pohon tua yang batangnya berlumut tebal. Tak ada sinyal, tak ada suara, hanya udara yang berat dan bau tanah basah yang menyengat. Lalu ia melihatnya, sebuah jalur setapak kecil di antara semak. Seolah baru saja dibuka, atau mungkin, baru saja dipanggil. Raka menatapnya lama, lalu, tanpa pikir panjang, ia mulai berjalan masuk. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Daun-daun basah menyentuh lengannya. Semakin ia masuk, semakin sunyi dunia di belakangnya. Ia tidak sadar bahwa ia sedang melangkah keluar dari dunia yang ia kenal. Langkah Raka bergema pelan di jalur setapak tanah basah, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seolah mengawasinya. Udara terasa berbeda di sini, lebih dingin, lebih berat. Daun-daun yang menjuntai dari dahan tampak seperti jari-jari keriput yang siap meraih siapa saja yang terlalu dalam masuk. Ia tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Jam tangannya mati. Kompas manualnya berputar tak tentu arah. Tapi anehnya, ia tidak panik. Seolah ada dorongan halus untuk terus melangkah. Di tengah keheningan, terdengar suara. Jangan sampai gelap, Le. Raka menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas, suara pria tua, pelan namun tegas. Ia mencoba bersuara, tapi tenggorokannya kering. Langkahnya melambat saat ia melihat sesuatu, pintu gerbang kayu tua berdiri di tengah hutan, tanpa tembok, tanpa pagar. Gerbang itu berdiri sendiri seperti batas tak kasat mata. Di atasnya, terukir tulisan aksara Jawa kuno yang sudah lapuk dimakan waktu. Raka menatapnya, tidak mengerti, tapi entah kenapa, ia paham maknanya. Sekali kau masuk, dunia akan lupa siapa dirimu. Ia menelan ludah, tapi ia tetap melangkah. Melewati gerbang itu. Di sisi lain, langit berubah. Kabut lebih tebal, tapi di hadapannya, terbentang tanah lapang kosong, cukup luas untuk membangun rumah. Namun yang membuat jantung Raka berdegup bukanlah tanah itu, melainkan sebuah pondasi batu yang sudah setengah jadi, padahal ia belum membangun apapun. Benda-benda bangunan berserakan, kayu, genteng, bahkan kerangka atap. Seolah ada yang lebih dulu memulai, lalu berhenti di tengah jalan. Raka melangkah pelan, menyentuh salah satu tiang kayu. Masih baru, tapi sudah berlumut. Bagaimana bisa? Gumamnya. Saat itulah ia melihatnya, seorang pria tua duduk di bawah pohon asem, mengenakan baju lurik dan ikat kepala, tongkat kayu di tangannya. Matanya tajam menatap Raka. Kau telat sehari. Raka terkejut. Siapa Anda? Pria itu tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, mendekat tanpa suara. Namaku Selo, aku yang membuka jalan kemari. Tapi rumah ini bukan untuk orang sepertimu, Nak. Rumah ini sudah lama menunggu. Tunggu siapa? Selo menatap langit kelabu,
lalu berbisik. Tunggu tubuh. Rumah ini butuh tubuh. Raka mundur setengah langkah. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Selo sudah berjalan menjauh, tubuhnya perlahan kabur oleh kabut seperti asap tersapu angin. Dan Raka kembali sendirian, di tanah yang kosong, dengan pondasi rumah yang tak pernah ia mulai. Yang entah bagaimana, sudah setengah jadi. Angin tak lagi bergerak, daun-daun seperti membatu, udara tetap berat, dan tak ada satupun suara serangga. Seolah hutan ini telah dimatikan secara sengaja. Raka berdiri di tengah lapangan kosong yang akan menjadi lokasi rumah. Di sekelilingnya, tiang-tiang kayu dan batu pondasi berdiri diam, bukan seperti bahan bangunan biasa, tapi seperti makam yang dibangkitkan. Ia mencoba menelepon seseorang. Tak ada sinyal, tak ada GPS. Hanya jam tangannya yang terus berdetak, satu-satunya tanda bahwa waktu masih berjalan. Ia mulai bekerja, mengambil papan ukur, mengatur denah. Ia berusaha menyibukkan diri, menyangkal keganjilan yang terus berbisik di telinganya. Lebih besar dari, ini cuma tempat, tanah, benda mati, bukan dunia lain. Tapi saat ia mencangkul tanah untuk menandai fondasi utama, sesuatu yang keras menghantam mata cangkulnya. Benda besi, ia mengorek lebih dalam dan menemukan lonceng kecil kuningan, penuh karat, tapi masih utuh. Saat ia menyentuh lonceng itu, bunyi nyaring bergema di sekelilingnya. Tidak dari lonceng itu, tapi dari udara. Ding, 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 3 kali. Lalu diam. Ia menjatuhkan lonceng itu. Lalu, dari kejauhan, terdengar langkah kaki, berat dan lambat. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya tanah kosong dan kabut. Sore hari, Raka kembali ke tendanya, yang ia dirikan tidak jauh dari lokasi bangunan. Malam hampir tiba, dan ia belum makan sejak siang. Api kecil menyala, kopi mulai mendidih, dan ia duduk menenangkan diri. Tapi saat ia hendak meneguk kopi itu, ia menyadari sesuatu, cangkirnya bukan miliknya. Ia hanya membawa 1, tapi kini ada 2, dan yang 1, masih hangat, seolah ada yang baru saja duduk bersamanya. Ia berdiri, panik, menoleh ke sekeliling. Siapapun kau, aku cuma kerja. Aku nggak ganggu siapa-siapa, tapi angin hanya menjawab dengan bisikan samar. Dan di atas tanah tempat rumah akan dibangun. Bekas langkah kaki muncul sendiri, mengarah masuk ke pondasi. Di tempat lain, seseorang membuka map lusuh di atas meja tua, di sebuah rumah sederhana di kaki gunung. Dia Kuswandari, jurnalis investigasi, menandai sebuah titik merah di peta. 3 orang hilang di titik ini dalam 2 bulan terakhir. Semua dalam radius 2 km dari koordinat yang sama. Ia menatap foto lama yang kusut. Gambar pondasi batu, dan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan, bukan manusia. Aku harus ke sana. Hari ketiga pembangunan, Raka akhirnya berhasil menghubungi seorang mandor bangunan dari kota terdekat, Tony Prasetya, dan menyewa 5 pekerja lokal untuk membantunya. Pagi itu, 1 truk kecil membawa mereka masuk melalui jalur sempit, mengikuti koordinat yang Raka kirim. Meski sempat protes karena jalannya hampir tak terlihat, mereka akhirnya tiba. Namun sejak mereka menginjakkan kaki di tanah itu, suasana berubah. Salah satu pekerja, Diman, langsung merasa mual. Yang lain, Wanto, menolak menyentuh tiang kayu yang ada di lokasi. Aku nggak tahu kenapa, Pak. Kayu ini, baunya kayak mayat busuk. Padahal Raka mencium tak ada bau apa-apa. Sore hari, Tony, si mandor, mencoba menenangkan semua orang. Mereka mulai bekerja, menata balok demi balok, dan menyusun ulang fondasi. Tapi pekerjaan mereka seperti tidak pernah selesai. Setiap pagi, susunan kayu yang mereka tata di hari sebelumnya, berubah sendiri. Beberapa menghilang, yang lain tertancap di tempat aneh. Ada 1 balok yang selalu muncul di tengah tanah, meski sudah dibuang 3 kali. Dan malamnya, mereka mulai mendengar suara-suara. Tangisan, langkah kaki, pukulan palu dari dalam tanah. Malam ketiga, Tony duduk di tenda sambil merokok, mencoba menenangkan diri. Giman, Wanto, dan 2 pekerja lainnya tidur, tapi tidak nyenyak. Tiba-tiba, Giman berteriak, "Pak Tony, ada yang narik saya dari tanah." Mereka berhamburan keluar. Di tanah dekat pondasi, tubuh Giman setengah tertanam lumpur, kakinya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tony dan Wanto menarik tubuh Giman dengan sekuat tenaga. Butuh waktu lama,
dan saat mereka berhasil, kaki Giman penuh bekas luka lebam, seperti dicengkeram tangan-tangan kecil. Giman menangis seperti anak kecil. Saya nggak mau kerja di sini lagi, Pak. Rumah ini hidup. Keesokan paginya, semua pekerja pergi. Tony mengancam tidak akan kembali jika dibayar 2 kali lipat pun. Saya sudah lihat banyak tempat angker, Mas Raka. Tapi yang ini, bukan tempat manusia, katanya, gemetar. Raka kembali sendirian, hanya suara hutan dan bangunan setengah jadi yang tersisa. Namun, ia merasa rumah itu tidak marah. Justru sebaliknya, rumah itu seolah senang. Di waktu yang sama, dia sampai di kaki bukit, hanya beberapa kilometer dari titik koordinat. Ia menyewa ojek dari desa terdekat, tapi pengemudinya menolak mengantar lebih jauh. Mbak, di sana itu wilayah larangan. Dulu pernah ada arsitek hilang. Katanya dia bangun rumah buat, bukan manusia. Dia hanya tersenyum tipis. Ia sudah dengar yang lebih gila. Dan semakin banyak orang menolak bicara, semakin besar keinginannya untuk masuk lebih dalam. Ia menatap ke arah pepohonan lebat. Langkahnya mantap. Hening. Setelah para pekerja pergi, Raka menghabiskan malam sendirian di dalam tenda. Hutan kembali tenang, tapi bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan ketenangan menakutkan, seperti permukaan danau sebelum pusaran muncul. Malam itu, ia tertidur dengan lelah. Dan saat pagi datang, ia terpaku. Rumah itu telah berubah. Tiang-tiang yang semula tergeletak, kini berdiri sempurna. Dinding yang semalam belum dibuat, kini berdiri setengah jadi. Pola ubin tanah mulai muncul, bukan dari bahan yang ia bawa, melainkan batu-batu hitam dengan simbol asing. Raka berjalan mendekat perlahan. Di ruang utama, yang belum pernah disentuh, ada sebuah kursi kayu. Satu-satunya furnitur di sana, tapi kayu kursi itu basah, seperti baru saja dipakai. Dan di sekelilingnya ada jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak, berjalan melingkar. Raka merasa perutnya mual. Ia kembali ke tenda, menatap cetak biru rumah yang ia desain. Dan di saat itu juga, lembaran desainnya telah berubah. Bagian ruang tengah yang awalnya kecil, kini membentang besar dan memanjang. Ada ruangan tambahan di bawah rumah, semacam ruang bawah tanah yang tidak pernah ia rancang. Ia menatap kertas itu dalam diam. Apakah aku sedang bermimpi? Atau, rumah ini memang membangun dirinya sendiri? Petang hari, ia mencoba mengabadikan rumah itu dengan kamera. Tapi setiap kali ia menekan tombol, hasil fotonya hanya menunjukkan rumput kosong. Ia lalu menulis di buku catatan. Hari ke-6, rumah mulai menyusun dirinya sendiri. Tata letaknya berubah, bukan dari tangan manusia. Aku yakin, ini bukan rumah biasa. Ini, organisme. Malam hari, hujan turun deras. Raka bersembunyi dalam tenda. Suara air jatuh di atas plastik terdengar berisik, tapi suara lain jauh lebih jelas. Langkah kaki, di atas tanah basah. Suara pintu terbuka, padahal belum ada pintu. Dan suara kursi, yang diseret perlahan. Ia menutup telinga, matanya tak bisa terpejam. Di luar sana, rumah itu sedang tumbuh. Dan seperti tanaman merambat, ia tumbuh ke arah Raka. Di sisi lain, dia sudah mendekati lokasi rumah. Ia menemukan jalur setapak kecil di antara pohon, seperti yang disebut dalam laporan-laporan lama. Tapi ia bukan sendirian. Seekor burung hantu hitam mengikuti langkahnya, terbang dari satu dahan ke dahan lain. Matanya merah, seperti mengenali dia. Dan saat ia melewati batas gerbang kayu tua, udara berubah, langit jadi kelabu, dan suara samar muncul dari tanah. Yang masuk, tak akan pulang sebagai yang sama. Dia berhenti, menatap tanah kosong dan rumah yang mulai terlihat jauh di depan. Apa sebenarnya yang dibangun di sini? Malam ke-7. Hujan berhenti, tanah lembab, kabut menggantung rendah seperti jaring laba-laba raksasa. Raka tidak tidur malam itu. Ia duduk diam di dalam tenda, berjaga, dengan palu di tangan. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Dan tiba-tiba, ia melihatnya. Seorang anak laki-laki, berdiri di ujung pondasi rumah. Usianya sekitar 9 tahun, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Ia menatap lurus ke arah Raka. Raka langsung berdiri. Hei, siapa kamu? Gimana kamu bisa masuk ke sini? Anak itu tak menjawab. Raka mendekat perlahan, langkah demi langkah. Tapi saat ia sudah cukup dekat, sesuatu membuatnya terpaku. Anak itu tidak punya bayangan.
Padahal cahaya bulan ada di belakangnya. Tanah basah di sekelilingnya pun memantulkan bayangan pohon, tapi tidak tubuh anak itu. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, anak itu perlahan berjalan mundur masuk ke dalam rumah. Raka mencoba mengejar, tapi saat melewati ambang pintu yang belum jadi itu, anak itu menghilang. Pagi hari, Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi karena stres. Tapi saat ia menengok ke dinding sebelah utara, ada tulisan di atas tanah dengan jari kecil. Jangan bangun rumah ini, dia akan keluar, dan di bawahnya, Gali. Raka membeku. Nama itu, ia tak pernah menyebutnya. Tapi entah kenapa, nama itu terasa familiar. Ia membuka ponsel, mencari sinyal seadanya, lalu menelusuri catatan proyek bangunan lama dari wilayah itu. Tak ada Gali, tapi ada satu berita lama yang tertulis samar. 1949, seorang anak kecil bernama Gali, pekerja pembantu pembangunan rumah kolonial, hilang misterius saat fondasi belum rampung. Kasus tidak pernah terpecahkan. Rumah itu ditinggalkan. Di tempat lain, dia menembus kabut. Ia sudah sampai di lokasi. Ia berdiri di luar rumah, mengamati bentuk bangunan yang tidak simetris, seolah terlalu panjang untuk sebuah rumah biasa, dan dengan pola arsitektur yang mencampurkan gaya Jawa, kolonial, dan sesuatu yang lebih tua. Ia melihat ke jendela, dan di baliknya, ia melihat anak kecil. Menatapnya, tanpa ekspresi, matanya kosong, dan di bagian lehernya, ada jejak tali ikat yang samar. Malam hari, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Gali berdiri di tengah rumah yang sudah selesai dibangun. Di sekelilingnya, banyak pintu, tapi tak satu pun terbuka. Gali menatap Raka dan berbisik, dia akan keluar kalau kamu lanjutkan. Jangan bangun ruang tengah. Raka terbangun dengan keringat dingin. Tapi saat membuka tenda, ia melihatnya. Ruang tengah sudah setengah jadi, padahal ia tidak menyentuhnya. Hari ke-8, pagi belum benar-benar terang saat Raka memutuskan untuk memeriksa ruang tengah, bagian yang katanya tak boleh dibangun. Tapi rumah itu telah melanggar sendiri larangannya. Langkah kakinya gemetar saat memasuki ruangan. Lantai-lantainya belum dipasang sepenuhnya. Beberapa papan kayu terbuka, dan di sanalah Raka melihatnya. Sebuah lubang besar di bawah lantai, gelap, bundar sempurna, dan sangat dalam. Ia menyorot dengan senter, tak tampak dasarnya, tapi suara gema samar membalas cahaya itu. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari bawah sana. Raka perlahan menuruni tangga kayu yang tampak baru, padahal ia tidak pernah membuat tangga itu. Tangga itu menjulur turun ke dalam kegelapan, memutar seperti spiral. Udara berubah lembab, bau tanah tua bercampur aroma busuk, seperti bangkai terkubur lama. Di bawah tanah, Raka tiba di ruangan sempit, berdinding batu tua. Ada pahatan-pahatan aneh di dinding, wajah-wajah manusia dalam ekspresi menderita, mulut menganga, dan tangan terangkat seolah memohon keluar. Tepat di tengah ruang itu, berdiri sebuah lubang lain, lebih kecil, dan dari dalamnya terdengar napas. Bukan angin, bukan suara alam, tapi napas. Raka mundur, dan tiba-tiba, dari lubang itu muncul seutas tangan kurus, hitam legam, berjari panjang. Ia lari, naik kembali ke atas tanpa menoleh. Tangga bergoyang, suara-suara bergema dari bawah. Raka, Raka, kamu membuat jalan keluar. Di atas tanah, begitu keluar dari ruang tengah, Raka langsung menyegel lantainya dengan papan kayu. Ia paku satu persatu, tangannya gemetar, napas memburu. Namun saat ia selesai dan berdiri, semua papan yang ia paku, sudah tidak ada. Lubang itu terbuka lagi. Dan kini di ujung tangga, berdiri sosok Gali, menatap ke atas, matanya kosong. Malam hari, dia mendekati rumah dari sisi timur, menggunakan kamera dan alat perekam suara. Ia mulai mendengar sesuatu dari dalam, gumaman, langkah kaki, dan suara palu. Tiba-tiba alat perekamnya menangkap suara yang tak terdengar oleh telinga. Buka, buka, kami belum selesai. Dia menoleh, dan di balik kabut, ia melihat siluet rumah yang perlahan berubah bentuk. Atapnya bertambah tinggi, jendelanya berpindah tempat. Rumah itu sedang tumbuh, seperti makhluk hidup. Sementara itu, Raka duduk dalam gelap. Ia tahu satu hal, rumah ini tidak dibangun untuk manusia. Rumah ini adalah pintu, dan lubang itu adalah mulutnya. Langit gelap tanpa bintang,
Dia berdiri di depan rumah yang tampak jauh lebih besar dari semula. Ia mengamati dinding kayu tua yang kini retak di beberapa sisi, retak seperti kulit makhluk tua yang tumbuh terlalu cepat. Dengan senter dan alat rekam suara di tangan, ia melangkah masuk melalui pintu depan. Langkah pertama, udara berubah dingin. Langkah kedua, pintu menutup sendiri di belakangnya, tanpa suara. Di dalam rumah, ruangan depan tampak normal, ruang tamu yang belum jadi, debu di lantai, dan satu kursi tua yang sama seperti dalam mimpi Raka. Tapi saat dia mencoba menelusuri ke bagian dalam, lorong yang tak pernah ada muncul. Lorong sempit, panjang, seperti usus, dengan dinding lembab dan lampu gantung tua yang berkedip lemah. Dia membuka peta denah rumah yang dikirim Raka sebelumnya, tidak ada lorong seperti ini. Ini tidak mungkin ada. Ia menelusuri lorong itu dengan perlahan, menandai tembok dengan kapur. Namun setelah berbelok 2 kali, ia kembali ke tempat semula. Kursi tua, ruangan depan, tapi, tanpa pintu keluar. Suara dari dalam dinding. Dia mencoba tetap tenang. Ia merekam sambil bicara ke alat perekam. Hari pertama di lokasi rumah. Struktur bangunan tak konsisten, seperti bergerak atau berubah dari dalam. Tembok di belakangnya bergetar, lalu muncul suara, dari dalam dinding. Dia, suara perempuan, sangat pelan, tapi dengan nada mengenal. Dia menahan napas. Kamu anakku, kan? Ia mundur. Tembok itu kini tampak menggelembung, seperti ada sesuatu hidup di balik papan. Sementara itu, Raka bermimpi lagi. Kali ini ia berada di lorong batu, seperti di bawah tanah rumah itu. Gali berdiri di depannya, menunjuk ke dinding. Dia tidak bisa keluar tanpa tubuh manusia. Siapa dia? Tanya Raka. Gali menoleh. Di balik lorong, sosok tinggi muncul. Matanya bukan mata manusia. Tubuhnya terlalu ramping, dan mulutnya terbuka dari telinga ke telinga. Rumah ini bukan untuk ditinggali. Raka terbangun dengan napas memburu. Dan saat ia keluar dari tenda, ia melihat pintu depan rumah sudah terbuka sendiri. Kembali ke dia. Dia akhirnya menemukan satu pintu kayu dengan ukiran aneh, bentuk spiral berulang. Saat ia dorong, pintu terbuka ke sebuah ruangan luas dan kosong. Tapi ada cermin besar di dalamnya. Dan di cermin itu, ia melihat dirinya berdiri. Tapi bayangannya tidak menirukan gerakan. Bayangan itu mengangkat tangan, sementara dia tidak. Lalu bayangan itu tersenyum, dan berbisik. Kamu pernah tinggal di sini dulu. Sebelum kamu lahir. Pagi hari, langit di atas rumah itu kelabu pekat, seperti kanvas yang belum dicat. Dia akhirnya bertemu Raka, di dalam rumah yang telah berubah total bentuknya. Mereka saling menatap, sama-sama lelah, sama-sama bingung, dan sama-sama dihantui. Kamu juga dengar suara itu? Tanya Raka. Dia mengangguk. Aku dengar ibuku, padahal dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Mereka duduk di lantai ruang tengah, yang tadi malam masih berlubang, tapi pagi ini tertutup sempurna oleh ubin batu bergambar rahim terbuka dan janin yang bukan manusia. Percakapan aneh dengan Gali. Gali muncul lagi. Ia berdiri di sudut ruangan, hanya diam. Tapi kali ini, ia bicara. Suara lirih, seolah tidak berasal dari tenggorokan. Rumah ini bukan rumah. Ini tempat lahir, tapi bukan untuk manusia. Kalian membangunkannya, sekarang dia tahu kalian ada. Dia mencoba mendekat. Siapa dia yang kamu maksud? Gali menatap ubin lantai. Ibu dari segala yang dibuang, yang dipenjara, yang diberi makan dengan anak-anak mati. Kebenaran yang terkubur. Dia dan Raka membuka kembali laporan-laporan lama yang sempat disimpan Raka. Mereka menemukan peta desa tua, ada sebuah bangunan kuil kecil di lokasi ini, dulunya tempat ritual pengurungan sesuatu. Kuil itu dirubuhkan Belanda tahun 1931. Lalu tahun 1949, bangunan rumah kolonial pertama dibangun di atasnya, dan hilang secara misterius. Semua pekerja tidak ditemukan, termasuk Gali. Rumah ini, dibangun di atas rahim pengurungan. Malam hari, mereka mendengar suara dari bawah lantai. Kali ini bukan hanya napas atau ketukan, tapi ratapan, isak tangis banyak suara, pria, wanita, dan anak-anak. Suara-suara itu bergema dari ruang bawah tanah, dari lubang yang Raka lihat sebelumnya. Mereka mencoba membuka kembali lantai itu. Saat papan terakhir dicabut, udara busuk menyembur keluar. Dan dari dalam lubang,
tangan-tangan kurus merangkak naik ratusan. Tapi bukan makhluk hidup, mereka seperti bayangan, asap pekat berbentuk tubuh, mencari daging. Dia tersentak, ini bukan rumah, ini rahim, dan mereka sedang dilahirkan kembali. Malam ke-10, rumah itu sudah tidak seperti rumah. Dindingnya berdenyut perlahan seperti kulit makhluk hidup, ubinnya hangat seperti daging, dan udara di dalamnya berbau seperti darah basi dan tanah kuburan. Raka dan Diah tahu satu hal, mereka harus turun ke dalam lubang itu, ke tempat segala gangguan berasal. Turun ke perut rumah. Dengan senter dan tali pengaman, mereka menuruni lubang di ruang tengah. Tangga spiral itu kini memanjang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Dinding-dindingnya kini terbuat dari batu berlumut, dan ada bekas cakaran di sepanjang jalurnya. Setelah waktu yang sulit mereka kira 20-30 menit turun, mereka tiba di dasar. Sebuah ruang besar, seperti gua, dengan langit-langit tinggi dan dinding yang berdetak perlahan. Di tengah-tengah gua itu berdiri altar batu hitam, dan di atasnya, makhluk itu menunggu. Makhluk itu, tinggi hampir 3 meter, ramping, tubuhnya seperti terbuat dari arang basah. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya mulut panjang yang membelah hingga ke belakang kepala. Saat makhluk itu bicara, suaranya terdengar langsung di dalam pikiran mereka. Kalian yang membangunkanku, kalian juga yang akan jadi kulitku. Kebenaran tentang rumah itu. Dari dinding gua, dia melihat ukiran kuno. Seorang perempuan raksasa yang diikat dan dimasukkan ke dalam perut bumi. Manusia-manusia membangun rumah di atasnya. Rumah-rumah itu memberi makan roh yang dikurung dengan tumbal. Gali adalah tumbal pertama, dan Raka serta Diah ditarik agar menjadi tumbal terakhir. Ritual dimulai. Makhluk itu mulai menyerap bayangan-bayangan yang naik dari lubang, anak-anak, orang dewasa, wajah-wajah familiar. Mereka semua korban rumah-rumah sebelumnya. Semuanya kini menjadi bahan. Dia menjerit, kita harus menghancurkan fondasinya. Rumah ini harus runtuh. Raka menyulut bahan peledak sederhana yang ia siapkan sebelumnya, campuran solar dan pupuk, untuk berjaga-jaga. Ia dan Diah lari ke atas, memanjat sambil napas terengah. Ledakan dan keheningan, ledakan mengguncang, tanah bergoyang, lubang itu retak, dinding-dinding rumah pecah, dan suara jeritan mengerikan menggema dari perut bumi, disertai lolongan makhluk tak bernama yang terbakar dan pecah menjadi abu hitam. Saat mereka keluar rumah, matahari terbit, dan untuk pertama kalinya, rumah itu diam. Satu hal yang tertinggal, tapi saat Raka menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu sudah tidak ada, tapi di tanah tempatnya berdiri, sekarang ada gundukan tanah. Berdenyut, seperti sesuatu yang masih bergerak di bawahnya. 3 hari setelah ledakan, Diah dan Raka tinggal sementara di rumah kepala dusun. Mereka mencoba hidup normal kembali, meski tidur selalu diganggu mimpi yang sama, suara detak jantung dari tanah, dan sosok tinggi yang berjalan di lorong-lorong yang tak terlihat. Sampai suatu malam, seorang pria tua datang mengetuk pintu. Namanya Selo, tinggi, kurus, berjubah hitam dari kain kasar. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, seperti orang yang sudah terlalu lama melihat ke dunia yang seharusnya tak dilihat manusia. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap tanah. Kalian kira sudah selesai, itu bukan rumah, itu jalan lahir. Dia menatapnya curiga. Kau siapa? Selo menjawab tanpa menoleh. Penjaga, aku penjaga pintu itu. Tapi aku sudah tua, dan sekarang, pintu itu sudah terbuka. Cerita lama, Selo bercerita bahwa dulu sekali, di tempat itu berdiri pohon raksasa, tempat orang-orang zaman dahulu mengurung entitas dari dimensi lain, sosok yang lahir dari pikiran manusia, dari ketakutan kolektif yang menjadi nyata. Ketika pohon ditebang, segel rusak, dan saat rumah pertama dibangun, makhluk itu mulai tumbuh kembali perlahan. Ia butuh wadah, dan rumah-rumah itu adalah rahim buatan manusia. Selo dan kakeknya dulu adalah penjaga lorong bawah tanah, yang ditutup dengan ritual. Tapi kini, segalanya sudah terlambat. Makhluk itu sudah lahir, dan sekarang ia berjalan tanpa rumah. Pertanda baru, malam itu, Raka bermimpi melihat desa dari atas langit. Tapi rumah-rumah penduduk mulai membengkak, dan dari atap-atap mereka, asap hitam naik seperti tiang. Ia melihat sosok itu berjalan di antara rumah, menyusup dari satu bayangan ke bayangan lain. 1 rumah, 2 rumah,
sampai seluruh desa menjadi rahim raksasa yang siap melahirkan ulang. Peringatan dari Slow, jika kalian ingin menghentikannya, bukan tanahnya yang harus dibakar, tapi ingatan tentangnya, karena selama ada yang ingat, ia akan kembali. Slow memberikan gulungan kuno bertulisan aksara Jawa kuno, mantra penutup jalan antara dunia manusia dan dimensi tempat makhluk itu berasal. Tapi untuk membacanya, dibutuhkan pengorbanan. Satu dari kalian, harus tinggal, dan menjadi penjaga berikutnya. Pagi itu, langit di atas desa tidak lagi biru. Warna langit berubah menjadi abu-abu pekat, meski tak ada awan. Matahari terlihat seperti bulatan kertas kusam. Suasana murung, seperti alam menahan napas. Desa sedang mengandung. Dia dan Raka berjalan keliling, mencoba memperingatkan penduduk. Tapi satu persatu mereka menatap kosong, dengan mata sayu dan wajah seperti tidak sepenuhnya sadar. Mereka sudah mendengar bisikan itu, kata Slow. Sama seperti kalian dulu. Di beberapa rumah, lantai retak dan berdarah. Anak-anak kecil menggambar sosok tinggi dengan senyum sobek dan tangan seperti ranting. Orang-orang mulai mendirikan bangunan-bangunan aneh di pekarangan, tanpa tahu kenapa, menyusun batu, membentuk spiral dengan jerami dan tulang ayam. Dan di malam hari, terdengar suara tangisan dari dalam sumur, padahal sumur itu telah kering selama 2 dekade. Raka dan Diah mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka berada di tengah desa yang membusuk. Di atas tanah, tumbuh tangan-tangan dari dalam bumi, meraba, merangkak, seperti mencari pintu keluar. Dan makhluk itu, sudah bukan hanya satu, tapi 3. Setiap makhluk membawa bentuk berbeda, satu seperti janin raksasa, satu seperti ibu hamil yang tidak punya wajah, satu lagi seperti salinan Diah, tapi bermata hitam seluruhnya. Keesokan harinya, seorang ibu ditemukan mengubur bayinya sendiri, sambil tertawa. Seekor anjing melolong terus hingga giginya tanggal sendiri. 3 rumah terbakar sendiri, dan api tidak menjalar keluar, hanya menghanguskan satu rumah, seperti disengaja. Penduduk mulai pergi meninggalkan desa, tapi siapapun yang melewati batas desa, akan hilang begitu saja. Seperti diserap kabut, desa ini sudah menjadi rahim, ucap Slow. Tak ada yang bisa keluar, karena yang di dalam sedang tumbuh. Dia dan Raka akhirnya menerima satu hal. Mereka harus menghentikan kelahiran itu, sebelum wujud yang baru keluar ke dunia. Satu dari mereka harus membaca mantra pengikat, satu lagi menjadi penjaga baru. Dan mereka harus melakukannya di tengah desa, saat bulan mati, di altar lama yang terkubur di bawah balai desa. Langit tak lagi hitam, tapi seperti kain tua yang ditarik menutupi langit. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, bahkan waktu terasa membeku. Dia berdiri di tengah lapangan desa yang kini berubah menjadi semacam lingkaran ritual alami. Batu-batu besar muncul dari tanah, membentuk formasi spiral. Slow menunggu di sisi altar, memegang gulungan mantra kuno. Siapa di antara kalian yang akan tinggal, dan siapa yang akan membaca? Suara Slow nyaris tidak terdengar, tapi menggema di kepala mereka berdua. Aku yang tinggal, kata Raka. Dia harus keluar, dia masih punya masa depan. Dia menolak keras, tapi Slow menatapnya dengan tatapan pahit. Seseorang harus dikorbankan, bukan mati, tapi lebih buruk dari mati. Dia berdiri di tengah lingkaran. Di tangannya, gulungan mantra dibuka perlahan. Tulisan Jawa kuno bercahaya merah saat dibaca. Slow membakar dupa dari akar dan rambut manusia, yang diyakini sebagai penghubung dimensi jiwa. Langkah demi langkah, dunia sekitar mulai berubah. Rumah-rumah desa bergetar, seperti sedang menolak sesuatu. Tanah merah menyala di bawah kaki mereka. Dan bayangan hitam muncul dari tubuh para warga, satu persatu, mendekat seperti kabut hidup. Saat bait terakhir dibacakan, makhluk itu muncul di belakang dia. Tinggi, besar, tapi tak lagi samar. Ia kini memakai wajah manusia. Wajah, Raka, kamu sudah memilihnya, katanya, dengan suara 2 lapis, satu suara Raka, satu suara yang tidak berasal dari bumi. Tangan makhluk itu mengarah ke Raka. Kalau dia penjaga, dia harus jadi milikku. Raka tidak mundur. Ia membuka baju, memperlihatkan mantra pengikat yang telah ditulis Slow di punggungnya, dengan darahnya sendiri. Kalau kau mengambilku, kau akan terperangkap dalam mantra ini. Makhluk itu menyeringai, tertawa seperti tulang patah. Lalu ia menyatu dengan tubuh Raka. Dan dalam sekejap, tubuh Raka terbakar dari dalam. Matanya hitam pekat, suaranya menjadi gema.
Jangan biarkan aku keluar lagi, kunci aku dengan nama manusia. Dia menyelesaikan bacaan terakhir. Tanah berguncang, lingkaran api menyala, lalu menyusut, dan makhluk itu terperangkap dalam tubuh Raka, yang kini menjadi penjaga gerbang. Seluruh desa jatuh diam, bayangan menghilang, langit kembali gelap alami, dan semua orang tidur serentak, seperti habis melahirkan badai. 3 bulan setelah ritual, desa tampak normal, tidak ada retakan di tanah. Tidak ada suara tangisan dari dalam sumur. Penduduk kembali bekerja, bertani, bercengkrama, dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi hanya satu orang yang ingat semuanya, dia. Dia tetap tinggal di desa. Ia menolak kembali ke kota. Setiap hari ia berjalan melewati altar yang kini ditutup batu besar, tempat Raka menjadi penjaga. Kadang, saat matahari hampir terbenam, ia duduk di sana dan berbisik. "Raka, kamu masih di sana." Namun tiap malam, dia bermimpi berjalan di rumah mereka yang dulu. Tapi rumah itu kosong, semua pintu terkunci, semua jendela terbuka, dan dari balik dinding, terdengar detak jantung Raka. Slow menghilang, tidak ada yang tahu kemana. Rumahnya kosong, hanya menyisakan satu surat untuk dia. Jika suara dari bawah mulai terdengar lagi, jangan tunggu terlalu lama. Waktu mereka lahir kembali, tak ada rahim yang bisa menahan. Dan perlahan, dia mulai melihat kejanggalan. Seorang anak kecil berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Seekor kambing melahirkan bayi dengan 2 wajah. Sebuah pohon tumbuh di tengah sawah, dengan lubang seperti mulut manusia. Dia mulai kehilangan memori. Wajah ibunya, suara Raka, bahkan nama belakangnya sendiri mulai kabur. Seperti sedang dikikis waktu, ia mulai menulis semuanya di buku harian, agar tidak lupa. "Aku harus ingat, kalau aku lupa, mereka akan masuk lagi, lewat ingatan yang kosong." Satu malam, saat membuka halaman terakhir, ia menemukan tulisan yang bukan dari tangannya. "Aku masih di sini, Raka." Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dia digerakkan oleh mimpi yang terus-menerus hadir tiap malam, berjalan ke lokasi rumah tua, tempat di mana Raka dikurung bersama makhluk itu. Dan di sana, berdiri rumah itu. Persis seperti dulu, kayunya, jendelanya, bahkan gorden merah pudar di lantai 2. Tapi tidak ada pintu, tidak ada jalan masuk. Rumah itu tertutup sempurna, seperti makam. Penduduk desa yang diajak ke sana hanya berkata, "Di sana cuma tanah kosong." Dia menyadari, rumah itu hanya terlihat oleh dirinya. Karena hanya dia yang masih mengingat semuanya. Dan mungkin, hanya dia yang masih memiliki hubungan dengan isinya. Malam itu, dia kembali. Ia duduk di depan rumah tanpa pintu itu. Angin tidak bertiup, tapi gorden di lantai 2 bergerak perlahan, seolah melambai. Dan untuk pertama kalinya, suara dari dalam terdengar. "Aku di sini." Itu suara Raka. Tapi bukan hanya suaranya, ada gema, seperti suara dari dalam sumur tua, dalam, lembab, penuh luka. Dia meletakkan telapak tangannya di dinding rumah. Ia berkata pelan, hampir seperti doa. "Aku akan tinggal. Kalau kau masih di dalam, aku tidak akan pergi." Rumah itu bergetar lembut, dan pelan-pelan, retakan kecil muncul di dinding kayu, cukup untuk menyelinap masuk. Dia melangkah masuk, tanpa suara. Dan begitu ia hilang di balik celah, rumah itu lenyap. Kabut menyelimutinya seperti tirai yang menutup pertunjukan terakhir. Beberapa tahun kemudian, penduduk desa menyebutkan seorang perempuan misterius yang kadang terlihat duduk di tengah lapangan kosong, berbincang sendiri. Tak ada rumah, tak ada siapa-siapa, tapi saat malam tiba, kadang terdengar detak jantung. Dan suara laki-laki dan perempuan berbisik lembut, dari balik angin. Karena rumah itu bukan tempat tinggal, tapi tempat menunggu. Dan bagi mereka yang telah melihat terlalu dalam, rumah itu tak akan pernah pergi.